Assalamualaikum pemirsa Koi TV. Ini saya meliput silaturahmi pingponger Solo. Jadi orang-orang yang hobi bermain pingpong atau tenis meja itu silaturahmi di sini halal bihalal di rumah Haji Mudrik Al-Hanan. Nah ini yang menarik. Sudah semuanya selesai, mereka menikmati tengkleng Pak Muslim. Ini tengkleng yang luar biasa, empuk. Kita coba ya, kita lihat tengklengnya. Ini tengkleng Pak Muslim, ini luar biasa, ini lihat, menggoda selera. Tapi malamnya sakit mah, manggil mamahnya. Nah ini lihat, ini tengkleng Pak Muslim. Tengklengnya dijamin empuk karena cara masaknya beda. Ini daging kambingnya juga dijamin halal karena membelinya di tempat-tempat tertentu. Lihat ini luar biasa. Hari Ahad itu bisa nikmat untuk olahraga sehat supaya bisa dipakai untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita sudah banyak yang sepuh-sepuh, walaupun juga ada yang masih muda-muda, tapi marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir saya tawarkan kepada Pak Idris. Pak Idris mana ini, ada ya? Pak Pete? Belum datang. Hah? Pak Idris. Oh, orang gini. Ya. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, beliau Bapak Haji Mudrik Al-Hanan selaku owner PTM Sakifa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sangat kami hormati dan yang kami muliakan Bapak dan para rekan-rekan olahraga tenis ya, tenis meja yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau Bapak Mudrik Al-Hanan bisa melaksanakan acara halal bihalal, dan di awal beliau sudah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal-amal dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ya, saya tidak tahu ini ada yang non-muslim kira-kira. Islam semua insyaallah ya. Nah, di dalam agama Islam olahraga tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai keagamaan kita. Ya. Di dalam Islam olahraga itu tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai ajaran agama Islam itu sendiri. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi. Kata Rasulullah, seorang mukmin yang kuat jasmaninya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah jasmaninya, lemah fisiknya. Karenanya di dalam Islam ada kalimat, ada istilah namanya sesuatu yang untuk mendapatkan perintah Nabi ini itu bisa tercapai, ya, maka sesuatu ini pun menjadi sesuatu yang wajib. Contohnya, karena perintah Nabi berbadan kuat dan sehat ini sesuatu yang wajib untuk dimiliki oleh seorang muslim, maka sarana untuk menjadi kuat dan sehat ini juga diperintahkan. Jadi berbadan sehat, berbadan kuat itu diperintahkan,
Maka sarana untuk mendapatkan itu juga diperintahkan di dalam Islam. Dan di dalam Islam ada jenis-jenis olahraga yang memang sangat diperintahkan ya. Dalam hadis ada 3 jenis olahraga yang memang sangat dianjurkan di dalam Islam. Yang pertama adalah memanah, yang kedua adalah berkuda, dan yang ketiga adalah memanah ya, memanah, menunggang kuda dan berenang. Lah bukan berarti kemudian pingpong berarti orang-orang dalile, enggak ya. Artinya semua sarana yang itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, selama itu sesuatu yang tidak melanggar syariat, maka dia adalah sesuatu yang mubah dan itu diperbolehkan dalam Islam. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, berbadan sehat dan kuat ini adalah ciri khas seorang mukmin yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau pertama sekali memimpin perang sebagai panglima dan komandan perang itu di usia beliau 55 tahun. Jadi Rasulullah itu jadi jenderal dan pertama kali memimpin perang di usia berapa? 55 tahun. Ya kalau bahasa sekarang jadi jenderal. Nah, sekarang jenderal usia 55 tahun udah hampir pensiun ya. Rasulullah 55 tahun tuh baru berangkat pertama ke medan perang ya. 40 tahun beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. 13 tahun berdakwah di Mekah, berarti 53 tahun usia beliau. 2 tahun hijrah di Madinah. Baru pertama kali disyariatkan yang namanya perang Badar. Berarti usia Rasulullah ketika itu adalah berusia berapa? 55 tahun. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memiliki kondisi fisik yang terbaik. Rasulullah memiliki badan dan tubuh yang sangat sehat dan sangat kuat sampai akhir hayatnya. Ya. Dan yang menyebabkan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa? Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan apa? Rasulullah meninggal karena pernah diberi makan ya oleh seorang wanita Yahudi, yaitu tengkleng, bukan tengkleng ya. Bahaya ini. Jadi Rasulullah pernah diberi daging kambing yang ternyata daging kambing itu sama Yahudi ini sudah dibumbui racun ya. Dan racun itulah yang nanti menjadi salah satu sebab Allah mewafatkan Nabi dalam keadaan menjadi seorang yang syahid ya. Karena semua Nabi itu diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mati syahid ya. Termasuk Nabi, artinya apa? Menunjukkan bahwa sampai akhir hayatnya Rasulullah itu tidak pernah memiliki riwayat sakit yang sebagaimana kita kenal hari ini ya. Sakit naik gulanya ya, tinggi darahnya ya, kemudian asam urat ya, itu nggak pernah dikenal dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah maka pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mari saya mengajak kepada semua bapak-bapak, para rekan-rekan, pada teman-teman sekalian, agar nilai olahraga ini tidak hanya bernilai duniawi, badan sehat dan kuat, tapi juga bernilai pahala di sisi Allah. Maka ikhlaskan ketika kita bermain di sini hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kalah-kalahan atau menang-menangan. Yang kalah yang kalah ngamuk, yang menang yang kalah nopomannya ngutung itu kan ya. Nah ini kan berarti kan nggak ikhlas itu kan ya. Kita nih main ya memang dalam rangka bukan untuk kalah-kalah, untuk menang-menangan ya. Tapi yang pertama tadi niat kita ini dalam rangka untuk menjadikan badan saya sehat dan kuat, supaya dengan badan sehat dan kuat itu saya kemudian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.